Oke, teman-teman yang di luar diundang untuk segera ke depan. Anak-anak mood. Anak muda, ayo. Ayo maju ke depan. Oke. Shalom. Semangat dong, habis baru makan malam ini. Baik saudara, kita akan memulai ibadah sesi ketiga. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, kita akan mengulang pujian kita. Nyanyi haleluya. Kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita pada saat ini, menjamah setiap hati lepas pribadi. Kita percaya apapun musim hidup kita, kita tidak akan pernah takut karena Tuhan selalu serta kita. Haleluya. Sini
Karena kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah kami yang hidup Tuhan, yang layak terima puji-pujian kami Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami percaya Kau akan memberkati kami semua satu persatu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Kau yang berkarya Tuhan tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Kita boleh salaman kanan kiri. Jangan lupa kasih senyuman yang termanis saudara. Kita harus ucap jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja dari Tuhan.
kita akan mendengarkan pujian dari kakak beradik Aldo dan Daniel. Kakak dipersilakan. Tuh. Coba sekali lagi, cek. Mantap. Tes. Oh, ya dah. Tes. Oke. Kamu pakai itu aja dong yang Dia bisa. Ya kamu yang Alah benar.
Puji Tuhan, terima kasih Daniel dan Aldo yang sudah memberikan pujian. Tuhan Yesus berkati. Ada lagi saudara? Ada lagi? Ibu Evi? Oke, siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu dan Bangkit berdiri. Kita akan pujian kita. Tuhan mau menyenangkanmu. Jangan
terakhir pada hari ini ya Bapa, pada malam hari ini biarlah Tuhan sendiri campur tangan, kuasai di dalam bibir hamba ya Tuhan, sehingga perkataan saja jadi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Lewat pemberitaan ini Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan pada hari ini boleh dipulihkan, jemaat Tuhan pada hari ini boleh dipersatukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengesah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami pada malam hari kedatangan kuasa-Mu. Berbicaralah Bapa, sebab kami percaya Tuhan, hamba-Mu yakin firman Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami nanti pulang, besok siang pulang dari tempat ini, tetapi kami tetap berkobar-kobar mau melayani Kau dengan segenap hati kami. Lewat persembahan kami, lewat keluarga kami ya Tuhan, kami ingin menyenangkan saja ya Bapa. Bersama Tuhan kami mau bertumbuh, bersama keluarga kami mau bertumbuh Tuhan ke arah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Sementara dibagikan yang ingin kita belajar bersama pada kesempatan malam hari ini. Hari ini adalah hari yang terakhir. Sesi yang ketiga ini terakhir. Dan nanti besok kita akan ada ibadah umum seperti biasa. Pagi ya habis sarapan nanti ada ibadah, sekaligus ada perjamuan kudus. Jadi kita semua persiapkan baik-baik hati kita. Hari ini kita akan bicara tentang grow in family with Jesus. Bertumbuh dalam keluarga dengan Yesus. Sahabat sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah dapat makalah semua? Sekarang ini hari ini adalah hari terakhir masuk dalam sesi ini. Saya harap semua memperhatikan baik-baik. Ya. Nanti di lembar terakhir itu ada pertanyaan. Di lembar terakhir ada pertanyaan. Ini khusus untuk anak dari keluarga. Ya, bukan bapak yang nulis, bukan ibu juga yang nulis, tapi anak yang menulis. Ya, tulis dengan kata-kata saudara sendiri. Ya, khusus untuk kaum muda ini. Ya, khusus untuk kaum muda. Nanti boleh diminta sama bapaknya satu lembar ini. Yang anaknya masih kecil nggak mungkin menulis kan? Ya boleh diwakil dengan ibunya, tapi bapaknya nggak boleh tahu. Ya, ibunya yang menulis, tapi bapaknya nggak boleh baca. Ya. Saya harap ini tidak dipertanyakan kepada orang tua. Anak-anak menulis sendiri. Ya, anak-anak menulis sendiri dan orang tua tidak harus tahu untuk itu. Ya, jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, ya, dengan kata-kata sahabat semua. Jangan lalu menyontek di YouTube atau menyontek pertanyaan-pertanyaan ini di WA, di HP. Saya bertanya ini apa maksudnya nih? Jangan, tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita, kita tulis di sini. Ya, tulis di sini. Nanti saya kasih waktu setengah jam. Setelah ibadah selesai, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain boleh pulang. Tapi yang tinggal ini anak muda akan mengerjakan ini. Jam 9 pas kita ada api unggun. Ada api unggun. Tapi saya harap ini kertas jangan dibuang. Terus dikantongi, ya. Nah, tadi pada acara api unggun, saya sudah minta pada sesi acara waktu hanya 10 menit. Kita akan berdoa sama-sama, ya, untuk semua pertanyaan-pertanyaan saudara di sini. Ya, nanti kita biar Tuhan yang akan menjawab segala seruan doa kita. Jadi
kita tidak perlu harus memperlihatkan jawaban ini kepada orang tua. Ya. Yang tidak ada orang tuanya bagaimana, Om? Ya, jadi melihat kanan kiri kita, mana yang mau dianggap sebagai orang tua? Sebab kita adalah keluarga Tuhan. Amin. Seperti tema hari ini, keluarga Tuhan. Kita adalah keluarganya Tuhan. Masing-masing punya anggota keluarga, tapi semua anggota keluarga itu adalah anggota keluarganya Tuhan. Amin. Jadi saya harap semuanya boleh mengisi nanti setelah acara sesi ketiga ini selesai, doa. Nanti yang orang tua boleh masuk ke kamar atau mau persiapkan dalam untuk api unggun. Tapi diharapkan seluruh jemaat untuk ikut. Tidak ada alasan gak ikut, ya. Tidak ada alasan apapun gak ikut, hanya sebentar aja, gak lama. Ya waktu habis kesaksian mungkin dari Ibu Christine atau nanti dari kita dulu gak apa-apa. Habis itu baru kesaksian setiap keluarga jemaat nanti diatur sama panitia, ya. Tapi saya minta waktu 10 menit untuk kita bicarakan ini nanti di api unggun. Jadi saya harap semuanya boleh ikut. Oke, terima kasih, itu aja. Semua udah pegang ya. Semua pegang, nanti setelah ini baru sampai, tapi kita akan baca bareng-bareng, kita belajar sama-sama. Saya juga lagi belajar ya. Saya belajar tadi pagi ya. Pada sesi yang kedua udah kita bicara tentang bertumbuh bersama Yesus. Nah sekarang kita akan belajar bertumbuh di dalam keluarga bersama Yesus. Ya. Mari kita coba belajar sama-sama. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang keluarga. Nah, apa itu keluarga? Tadi pada sesi yang pertama Bapak Gembala sudah menerangkan kepada kita semua. Saya yakin semuanya sudah paham. Walaupun kita agak ngantuk-ngantuk lelah, tapi saya anggap semuanya paham. Jadi tidak perlu dibahas lagi, ya. Apa itu keluarga? Ya, lanjut lagi 1 Timotius 3 ayat 15. Saya akan bacakan untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi, jika aku terlambat, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Sahabat kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada anak asuhnya, anak kesayangannya yaitu Timotius. Dia berkata, jika aku terlambat, aku datang ke kamu. Tapi sudahkah kau tahu? Sudahkah kita mengerti? Sudahkah si Timotius ini tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Jadi sampai itu keluarga Allah. Kita garis keluarga Allah. Ya. Nanti kita akan pelajari, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita akan belajar 3 hal ini lagi, ya, yaitu Allah yang hidup, jemaat Allah yang hidup, lalu jemaat sebagai tiang penopang, dan jemaat sebagai dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara keluarga Allah, berarti bukan present keluarga sendiri masing-masing, bukan dari keluarga si A, keluarga dari keluarga si B, si C, si D. Tapi kalau kita bicara tentang keluarga Allah, yaitu universal, united, ya, dari berbagai kalangan. Maaf kata, saya dari suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku yang berbeda-beda, tetapi satu, mencari satu kesatuan yang dikatakan adalah keluarga Allah. Keluarganya Allah. Kita sebagai jemaat Tuhan,
Gereja Kristus Jemaat GJKI, ya, Gereja Jemaat Kristus Indonesia yang kita bernaung di tempat ini adalah satu keluarga dari beberapa anggota keluarga yang ada di tempat ini menjadi satu. Itu yang akan kita bicarakan, bukan pribadi masing-masing, tetapi seluruhnya. Dan saya yakin, sahabat kasih dan Tuhan, kalau kita bicara keluarga aja, secara pribadi yang kemarin Pak Gembala sudah mengatakan, sudah memberikan, sudah menggambarkan kepada kita semua, sudah paham. Setiap orang, saya hidup secara pribadi, lalu ada istri saya, ada anak saya 3. Setiap pribadi masing-masing punya keinginan dan kehendak. Ya, masing-masing keinginan dan kehendak. Dan keinginan dan kehendak itu tidak mungkin bisa disatukan. Seringkali kita ada pertentangan. Oh, saya umpamanya hari ini kita mau makan sesuatu makanan yang kita harus makan pagi. Saya biasa keluarga sediain makanan untuk anak saya. Kadang-kadang saya beli sesuatu makan, tapi belum tentu makanan saya yang beli itu cocok dengan anak saya yang nomor 2. Kadang-kadang anak saya nomor 2 nggak mau makan. Kadang-kadang juga anak nomor 1 nggak mau makan, karena dia sudah berkeluarga sendiri, dia nggak mau menuntut sama orang tuanya. Tapi anak saya yang paling kecil, orang tua masak apa, dia makan. Dari sini aja sudah kita bisa menggambarkan satu keluarga itu udah punya masing-masing kehendak berbeda-beda. Ada yang menurut sama orang tua, ada yang nggak mau makan begini, saya mau ganti menu yang lainnya. Oh, saya mau makan mie, oh saya mau makan bakso. Beda kehendak. Apalagi kalau kita bicara dari keluarga satu. Kalau kita mau satukan dalam wadah gereja kita juga pasti ada banyak selisih, Pak. Pasti ada namanya keributan. Nah, yang seperti ini yang harus kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang seperti ini kita akan kumpulkan bersama-sama dalam satu wadah, yaitu kita bertumbuh di dalam keluarga bersama Yesus. Season yang kedua, saya sudah katakan, tujuan kita masing-masing punya berbeda, tapi kita punya fokus satu, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang kita harus fokuskan dalam hidupan ini. Dan kita punya keluarga pun, jemaat Kristus juga, kita harus mempunyai tujuan. Dan fokus kita adalah Kristus Tuhan itu sendiri. Sebab Rasul Paulus sudah menasihatkan kepada kita, kalau kita hidup sebagai anggota keluarga Allah, yaitu jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan kebenaran, itu yang harus kita pelajari. Mari kita belajar satu persatu, ya, bagaimana keluarga bertumbuh dalam Kristus. Mari kita akan bahas jemaat Allah yang hidup. Yang pertama, lalu ada perkataan di sini, apa yang dimaksud dengan jemaat Allah? Saya sudah terangkan baik-baik pada kita semua, dan saya yakin tahu ya, jemaat keluarga itu person-person setiap anggota jadi satu. Keluarga Allah berarti keluarga yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia, dan lebih mentaati Dia, serta mempunyai tujuan dan bisa menjadi saksi bagi dunia. Efesus 4 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Sahabat-sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai keluarganya Allah ini mempunyai makna. Harus kita mengenal Yesus itu sebagai tujuan kita. Harus mengasihi Yesus sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mengasihi Yesus, mentaati Yesus seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka jemaat dari perorangan, dari setiap keluarga itu bisa disatukan kalau kita memiliki satu visi, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan.
keluarga yang berbeda-beda itu bisa dijadikan satu. Kalau kita harus mempunyai pemikiran, saya ini harus menjadi saksi untuk dunia ini. Orang sekeliling lihat, oh jemaat GJKI, oh jemaat yang membawa perdamaian, oh jemaat GJKI ini jemaat yang luar biasa yang diberkati. Dengan perkataan-perkataan itu orang bisa melihat, lalu orang bisa datang. Ada apa sih sebenarnya yang ada di dalam gereja ini? Ada apa sih? Kenapa mereka bisa bersatu? Kenapa mereka tidak tercerai-berai? Malah satu menopang satu yang lain. Dengan pikiran dan tujuan itu yang sama, maka kita percaya bukan kita yang dimuliakan. Oh, bukan hebatnya Bapak Pendeta kita. Oh, bukan hebatnya para penatua kita. Tetapi yang hebat adalah Tuhan Yesus yang sebagai kepala bagi kita semua. Harus kita pahami seperti itu. Saudara, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersatu ini bukan karena hebatnya para pendeta, bukan hebatnya para pengerja, bukan hebatnya para majelis, atau bukan hebatnya orang-orang yang ada di dalam itu, tetapi yang hebat adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sebagai kepala kita. Maka saya katakan, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang sebagai kepala dan ketua rumah tangga kita. Saya yakin sahabat kekasih dalam Tuhan, kalau kita punya fokus seperti itu, maka jemaat Tuhan akan bisa bertumbuh. Satu dengan yang lain saling bisa menopang. Satu dengan yang lain bisa saling memperhatikan, melihat kekurangan yang lain, dan saya bisa membantu dalam berdoa. Saya bersyukur di tengah ini ada paroki, kita berdoa bergumul, terus kita bergumul supaya Bapak ini bisa bergabung dengan kita. Amin. Amin. Ya, kita bergumul terus. Belum nanti dari Ibu Tuti, kita masih bergumul terus juga. Dan saya yakin satu saat Tuhan jamah. Bukan hebatnya saya sebagai pendoa, bukan hebatnya Bapak Gembala sebagai pendoa, tapi Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang menjawab semua doa-doa kita. Saya bersyukur waktu kemudian yang bilang paroki ikut dalam hati kita. Oh, haleluya, puji Tuhan, itu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, mari kita coba belajar, fokuskan tujuan kita kepada Tuhan. Lanjut, Allah yang menciptakan rumah tangga. Allah yang menciptakan rumah tangga. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baiklah kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penjodohan Tuhan Yesus, penjodohan Allah sebagai Allah semesta itu yang pertama kali bagi manusia, yaitu Adam dan Hawa. Itu yang dijodohkan. Dua orang dijodohkan oleh Allah. Dari awal dan akhirnya kalau kita baca firman Tuhan, tidak ada yang dijodohkan lagi. Tapi Allah menjodohkan dua pasangan ini. Dan akhirnya ada kita semua di tempat. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang memang ada garisnya seperti itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara Tuhan, tentunya Tuhan memiliki tujuan dan rencana yang indah bagi tiap rumah tangga. Itulah sebabnya sangat beralasan jika kita menumpuk relasi dengan Tuhan terus-menerus secara teratur. Tujuan Tuhan menginginkan kita hidup yang teratur. Maka Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah berfirman, tidak baiklah seorang diri ini anak laki-laki ini, harus ada penolong pendamping. Maka tujuan itu mulia, membantu, mendampingi kemanapun Adam pergi. Yaitu sepenuh penolong itu. Supaya apa? Hidupnya menjadi teratur. Tidak asal seenaknya sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya bilang seenak udelmu, bahasa Inggris. Ya, seenak udelmu aja.
Tapi kalau kita berpikir dan berfokus pada Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan semua itu adalah bagaimana kita hidup dalam peraturan hidup yang ada aturannya bagi Tuhan. Maka ada lahirlah yang dikatakan jemaat Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Allah yang hidup, bukan jemaat Allah yang mati. Allah menginginkan kita hidup di dalam Tuhan. Allah menginginkan kita hidup, bukan mati. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bangkit menjadi anak Allah yang hidup, menjadi keluarga yang hidup itu, menjadi satu dengan sama lain, bisa bergandengan tangan, satu dengan yang lain, saling menopang dengan relasi dan ikatan tali persaudaraan yang dekat yang tidak dapat diputuskan. Ada mungkin selisih paham, ada emosi, ada mungkin marah-marah, ada mungkin seperti ini. Tapi ikatan itu jangan sampai terlepas. Kita harus memiliki ikatan kasih di antara satu dengan yang lainnya. Wajib itu, saudara. Maka hubungan itu akan terus terjalin. Ada gesekan itu pasti. Maka saya gambarkan seperti ini. Kalau Kristus adalah kepala kita di sini, maka ada tangan luar, ada kaki, ada mata, ada hidung. Semua dilengkapi dengan maksud tujuan yang berbeda-beda. Benar, saudara? Nggak mungkin tangan itu bernafas, tuh nggak mungkin. Tangan harus memegang nih air. Oh ya. Tangan memegang, yang minum mulut. Nggak mungkin tangan memegang hidung, yang minum. Nggak mungkin. Kalau kaki sakit, yang adu siapa? Bukannya kaki yang adu-adu, tapi mulut adu-adu. Satu tali udah utuh begitu, tapi punya peran masing-masing yang berbeda-beda. Itulah jemaat Tuhan seperti itu. Ada yang pintar main musik, monggo silakan main musik. Saya bisa nyanyi, saya nyanyinya pintar, suara saya bagus, nyanyi buat Tuhan. Nggak mungkin saya bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik. Coba seandainya pikir begini, yang bisa main musik tapi nggak bisa nyanyi, tapi yang bisa nyanyi nggak bisa main musik, ditukar. Kira-kira benar nggak? Bisa jalan nggak? Adanya kacau balau. Suaranya udah panas, main musiknya nggak ngerti. Waduh, mau main apa nih? Nggak ngerti. Coba kalau perannya masing-masing punya peran. Saya bisa bersuara baik, saya nggak menyanyi. Yang bisa main musik, saya menyanyi musik. Itu suaranya sinkron, bagus. Mendengar suara yang bagus, baru kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Seorang yang bisa membawa firman Tuhan, monggo silakan. Ya, monggo. Kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan. Jangan ragu-ragu, sebab kita adalah keluarga satu di dalam Tuhan, satu iman, satu kasih yang luar biasa. Persaudaraan tidak bisa dilepaskan. Lanjut, saudara ya. Udah jam 8. Saya masih banyak, ada 4 lembar yang belum selesai. Tujuan dan rencana yang indah, maka perlu adanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tujuan dan rencana yang indah, maka perlu adanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ada juga ketaatan, dan juga adalah takut akan Tuhan. Kolose 2 ayat 6-7 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tujuan dan rencana indah itu bisa kita wujudkan kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita taat dengan Tuhan, kalau kita mempunyai pribadi-pribadi yang seorang dengan yang saling menghormati, saling menghargai di dalam
apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup kita tetap mau berakar di dalam Tuhan. Ya. Hidup kita mau dibangun di atas Tuhan. Hidup kita bertambah teguh dengan iman yang telah diberikan kepada kita. Sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya, alangkah sungguh-sungguh indahnya bila saudara-saudara seiman ini hidup dalam persatuan. Amin. Itu sungguh-sungguh alangkah indahnya. Saya tidak akan mengatakan bohong. Lagu ini benar-benar kalau kita nyanyikan dengan tujuan masing-masing keluarga. Kita punya tujuan yang sama. Mari sahabat kasih Tuhan, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Pandang Tuhan terus ke depan. Banyak gesekan, banyak rintangan, banyak pencobaan. Mungkin kita berat, Tuhan, saya sudah melakukan sesuatu yang baik. Tuhan, saya sudah melakukan sesuatu yang benar. Tetapi kenapa saya selalu dicela? Itulah tantangan dalam hidup ini. Itulah yang kita harus hadapi. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam segala penderitaan itu kita bisa hidup, tumbuh di dalam Tuhan. Maka Ibrani 1 ayat 11 dikatakan, berbagai-bagai percobaan itu membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu suka, baik itu kemalangan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Allah turut bekerja. Maka saya katakan, jangan kita mengeluh di hadapan Tuhan. Lakukan aja yang bisa kita lakukan. Satu jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan, setiap pribadi harus memiliki hal seperti itu. Maka jemaat Tuhan akan jadi kuat. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lanjut, tiang penopang gereja. Sobat-sobat kasih Tuhan, kalau kita akan baca terus bahwa kita hanya melihat satu ruangan ini, saudara, bangunan seperti ini. Ini kita buka semuanya melihat. Ini ada atap. Di atap itu kita bisa melihat ada penyangga, itu adalah tiang-tiang itu penopang. Coba seandainya saudara pikirkan dan bayangkan, ini penopang ini tidak ada. Apakah atap bisa berdiri enggak? Anak kecil bisa mesti jawab, oh nggak bisa dong. Mana bisa, nggak ada sanggahnya. Anak kecil udah berpikiran seperti itu. Demikian juga dalam firman Tuhan dikatakan, satu gereja bisa berdiri asal ada tiang-tiang penopangnya itu. Tidak bisa gereja berdiri sendiri. Ada pendeta, ada penatua, ada majelis, tapi nggak ada jemaat, mana bisa berdiri? Harus ada pendamping, penopang ini yang bisa berdiri. Maka gereja bisa berdiri. Tiang penopang gereja. Yohanes 15 ayat 1 dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok, aku Yesus ini adalah pokok. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Sahabat kasih Tuhan, saya ingin bertanya, buah itu akan berbuah. Perhatikan, buah itu akan berbuah pada pokoknya atau pada rantingnya dia akan berbuah. Jawab pertanyaan saya, gampang, ranting atau pokok? Yang keras? Hah? Rantingnya itu. Tidak ada pohon itu tumbuh, pokoknya lalu ada buahnya. Pohon nangka, kalau kita lihat di samping itu ada pohon nangka. Dia berdiri, tapi ada rantingnya itu, dia bisa menghasilkan buah. Pohon kelapa pun dia harus berdiri tegak begitu, tapi dilihat dia berbuahnya di mana, di pokoknya
atau di rantingnya, pasti di rantingnya dia tumbuh. Maka firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita lanjut baca ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai habis, dia akan bicara seperti itu. Maka setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Maka saya katakan sekali lagi, jemaat Tuhan ditepati, berbuah. Kalau tidak berbuah, jangan salahkan saya. Saudara pulang dari sini, tidak berbuah, dipotong, dibuang. Mau dibuang, aduh saya, janganlah. Kita semua harus berbuah. Berbuah itu di mana? Pak Moses apa? Galatia 5 yang berapa Pak Moses? Hah? 22, 23. Berapa? Galatia 5 ayat 22, 23. 22, 23 ya. Itulah buah roh itu. Maka setiap kali, setiap jemaat, saya katakan sekali lagi, bukan nakut-nakutin, ya, bukan nakut-nakutin, bukan juga menghukum, tapi harus berbuah. Buah-buah kasih itu harus kita ke dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan kita, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Udah pasti. Kita adalah anggotanya. Kita satu tubuh, satu kepala, dan masing-masing punya anggota. Gak mungkin kepala yang punya kepala ini pengen berjalan dia pakai kaki. Saya gak mau pakai kaki. Saya harus pakai kepala, saya jalan sendiri. Gak mungkin seperti itu. Dia harus bantu dengan penopang, tangan, kaki, baru bisa berjalan. Maka kita adalah anggotanya. Tuhan adalah Kristus, tubuhnya, tapi kita adalah anggotanya. Udah pasti. Kasih sayang, tanggung jawab, perhatian, saling mengerti, rasa rela berkorban, mendahului kepentingan pasangan atau bersama dalam keluarga, komunikasi yang baik, menghargai dan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita merupakan hal yang wajib dan ada di setiap keluarga, terlebih keluarganya Tuhan. Masing-masing harus memiliki tanggung jawab, perhatian, saling mengerti, rela berkorban, mendahulukan kepentingan pasangan daripada kepentingan diri sendiri. Maka jemaat Tuhan akan diberkati. Keluarga yang tumbuh ternyata sangat penting, sebab tanpa pertumbuhan dalam komunikasi, dalam iman, dalam karakter dan lain-lain, maka persoalan-persoalan yang kecil bukan lagi bumbu yang sedap, malah menjadikan atau menimbulkan persoalan-persoalan yang besar yang suatu saat akan meledak. Seperti bom akan meledak. Saudara kasih Tuhan, maka setiap keluarga harus bertumbuh. Itu tuntutannya Tuhan. Ya, tuntutan Tuhan itu kita harus bertumbuh. Mau nggak mau kita harus bertumbuh dan berbuah. Itu harus wajib. Bertumbuh dalam keluarga bersama Tuhan Yesus akan kita rasakan. Masing anggota keluarga harus berbuah. Bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana kita harus melakukannya? Bagaimana kita bisa menjalankannya semua itu? Maka di 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 25 dikatakan demikian. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota yang kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Maka saya tulis ke depan terus, memperhatikan. Harus saling memperhatikan. Mau bertumbuh? Amin. Satu jalan, saling memperhatikan. Sebab kita adalah yang penopang. Kaki
sakit, mulut pas bilang, aduh. Coba saya tanya sama Juli, sama Enrico waktu jatuh yang bilang aduh siapa? Kakinya atau tangannya yang ngomong? Motornya, Pak. Motornya. Motor bilang aduh gitu ya. Hah? Pasti mulutnya aduh begitu ya. Dikasih tanda aduh, orang kaki yang dikasih kok mulutnya ngomong ya, lucu. Harusnya kaki yang ngomong sendiri bukan mulut kan. Itu sungguh halus. Maka tubuh aja memperhatikan dengan yang lainnya. Ya, perhatikan, oh ya perut yang lapar tapi masuk. Ini perutnya lapar, aku pengen makan. Bukan perut yang makan tapi mulutnya yang makan. Masuk ke perut gitu. Oh, udah kenyang perut. Ya. Coba seandainya saudara perutnya lapar, kasih makan aja, kasih minum. Bisa minum nggak? Nggak bisa. Yang ledek itu namanya ya. Wah, ledek saya nih ya. Maka kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Udah wajar, udah seharusnya seperti itu. Firman Tuhan katakan anggota yang menurut pandangan kita terhormat diberi penghormatan khusus. Anggota yang tidak hanya diberikan perhatian khusus. Itulah keluarga. Saling memperhatikan itu penting. Saudara kekasih Tuhan, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti aku mengasihi kamu. Saling mengasihi. Oh, hurufnya gede banget. Saling mengasihi. Tidak ada kata-kata lain. Saudara kasih Tuhan, dalam satu keluarga yang diberkati, kuncinya sudah dikatakan adalah saling mengasihi. Bapak tidak boleh mendikte anak begini, maunya mendikte aja, tapi tidak mau mengasihi. Ini namanya diktator. Itu sangat ditentang oleh Allah. Allah mau kita mengasihi. Allah mau kita mengasihi. Setiap anggota memiliki kasih. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Nggak usah gede-gede kata firman Tuhan. Sedapat-dapatnya aja. Ya, sedapat-dapatnya aja ada perdamaian untuk semua orang. Tuhan tidak menuntut kita jauh-jauh gede-gede enggak, tapi sedapat-dapatnya, sekecil-kecilnya aja lah. Berdamailah dengan seorang yang lainnya. Maka saya bilang ada kehidupan kita ada masalah, pasti ada masalah. Udah capek-capek saya berteriak-teriak, mau bercanda, mau marah, kesel. Sedapat-dapatnya. Firman Tuhan jelas dikatakan kita berdamai saja. Gak usah ribut, kita berdamai saja dengan yang lainnya. Terus satu lembar lagi habis. Saya udah pada ngantuk ini. Hah? Ayo kita nyanyi dulu lah satu lagu lah. Ayo musik. Kita nyanyi sebuah lagu. Ku cinta keluarga Tuhan. Musik. Ayo. Biar nggak ngantuk ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari kita bangkit tinggi semuanya. Saling mengasihi.
dibuka silakan monggo. Ya, jalan waktu jalan terus. Nanti saya diomelin sama tim acara, udah jam segini nggak selesai gimana? Udah jam 8 lewat 10 menit nih. Mari kita lanjut tinggal dikit lagi. Filipi 2 ayat 4 katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita sebagai tiap penopang itu, saudara. Maka saya katakan, setiap anggota tubuh beda-beda, yang mengikatnya adalah urat. Ya. Ada kulit, ada urat, ada darah mengalir dalam tubuh kita. Coba saudara pikirnya, tangan diputus, lalu tangan digeletakin di atas meja, lalu tangan ini bilang, aduh saya tangan ini sakit ya, ayo dong tangan ini jalan dong. Dia nggak bisa bergerak, dia diam aja. Tapi tangan itu kalau nempel dengan kita, maka setiap ada dalam anggota kita ini disusun dengan rapi. Ada darah yang mengalir, maka kita bisa bergerak. Oh, tangan kita bisa bergerak semuanya sesuai dengan irama yang otak diminta. Disusun aku dengan begitu sempurna. Maka saya katakan sekali lagi kepada jemaat Tuhan, memperhatikan kepentingan kita itu boleh, tapi lebih utama memperhatikan kepentingan orang lain. Apa yang orang lain butuhkan, kita perhatikan. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Menaruh pikiran kita, menaruh perasaan kita. Oh, kalau kita dicubit sakit, jangan mencubit. Kalau kita pukul orang itu sakit, jangan memukul. Menaruh perasaan dan pikiran yang sama di dalam Kristus Yesus. Kalau itu jadi satu susunan, maka ada. Mari kita lakukan semua, kita berbantah-bantah, tetapi kita lakukan dengan sukacita. Ada susunan itu kita bisa lakukan dengan sukacita. Maka tiang penopang itu akan terus bangkit. Saya berdiri. Saya yakin tembok sebelah kiri tidak akan mau tembok sebelah kanan. Tembok kanan juga tidak mau ke tembok sebelah kiri. Ada pintu juga tidak mau pintu ini pindah ke kiri. Dia ada tempatnya masing-masing. Bersukacita, masing-masing memperhatikan. Yang terakhir, dasar atau pondasinya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, berbahagia tiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan petunjuknya. Pondasinya, dasarnya adalah takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, maka Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Katakan lagi, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus kata, ya Tuhan, aku benar mengasihi. Yang ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, Engkau tahu, aku mengasihi. Setiap jemaat Tuhan, ada suara dalam Tuhan mengatakan seperti itu dalam kehidupan kita. Bang Marta, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Bang Rocky, apakah kau mengasihi aku? Ada dalam perkataan seperti itu. Dia mengetuk hati kita masing-masing. Apakah kau mengasihi aku? Bukalah pintu untuk aku masuk. Jangan keraskan hati kita. Jangan bebalkan hati kita. Buka pintu kita untuk Tuhan. Biar Tuhan itu bersama dengan kita. Menjadi satu kehidupan yang berbahagia adalah dasar yang takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam pondasi yang takut akan Tuhan dan menurut firman-Nya, takut akan Tuhan bukan unsur penting dalam kehidupan. Mengapa rasa takut akan Tuhan seorang akan cenderung berpikir, berbicara dan berbuat menurut kehendak sendiri. Kalau kita takut akan Tuhan, maka pola pikir kita, mau apa yang kita berbuat, apa yang akan kita lakukan dengan kehendak kita sendiri.
Maka saya katakan, jemaat Tuhan, semuanya harus didasarkan dalam kehidupan kita takut akan Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh menjadi keluarga bersama dengan Tuhan Yesus yang saling mengasihi, saling mengikat satu dengan yang lain. Amsal Sulaiman 14 ayat 20 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada apa saudara? Ketentraman. Ketentramanya bukan yang kecil, tapi ketentraman yang besar. Bahkan ada apa saudara? Perlindungan. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Kalau kita takut akan Tuhan, maka firman Tuhan jelas katakan ada ketentraman dalam kehidupan kita. Harta pokok boleh naik, harta putus boleh naik, keadaan ekonomi kita terjepit, kita harus jauh dan masa pusing. Kita akan takut akan Tuhan, maka ada ketentraman dalam hati kita. Kita nggak jadi stres. Kalau nggak stres enak nggak enak, ketawa-ketawa sendiri. Tapi takut akan Tuhan menjadi ketentraman dalam hati kita, hidup kita. Bahkan ada perlindungan untuk anak-anak kita. Takut akan Tuhan. Hai orang tua, pada hari ini saya katakan sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau anakmu pengen diberkati, kalau anakmu hidup semuanya diberkati, menjadi anak yang berguna bagi Tuhan, saya katakan sekali lagi, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Saya yakin semua Tuhan yang ada di jemaat-jemaatnya, Tuhan yang udah punya anak, gak pengen anak itu dipengemiskan. Gak ada yang anaknya dipeminta-mintakan. Saya yakin semuanya yang mau diberkati oleh Tuhan. Maka dasarnya pertama, takut akan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai takut akan Tuhan, maka jemaat Tuhan, anak kita semuanya diberikan perlindungan oleh Tuhan. Bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong itu saya salah. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan seperti itu. Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Saudara cinta Tuhan, ada dua hal yang kita cari di dunia itu, yaitu ketentraman. Benar kan? Banyak uang kalau kita nggak tentram juga nggak enak. Banyak uang kalau kita hatinya kita bimbang nggak enak. Ada rasa khawatir, takut. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, itu ada ketentraman dan perlindungan. Itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Maka kita harus takut sama Tuhan. Grow in family with Jesus adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak yang telah percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dalam ajaran-ajaran. Tidak ada tawar-menawar. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Maka keluarga bukan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan, serta tempat di mana adanya kenyamanan dan ketentraman. Mari bapak-bapak kita ciptakan hal itu, supaya anak-anak jadi anak yang tentram dalam hidupnya, supaya anak-anak diberkati. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga juga bukan tempat munculnya masalah dan persoalan, itu pasti. Tetapi Yohanes 3 ayat 17-18 dikatakan demikian. Tetapi hikmat yang ada dari atas adalah pertama bumi, selanjutnya ada perdamaian, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan kedamaian. Saudara kasih Tuhan, persoalan pasti ada. Ciptakan hati di dalam kehidupan kita. Saya yakin semuanya, baik kita sebagai anak akan menciptakan hal seperti itu. Maka hiduplah takut akan Tuhan. Perdamaikan yang sesungguhnya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Dan saya ingatkan, mari kita sobek ini.
lomba diskusi ini kita kasihkan kepada anak kita. Ayo Pak Marga, yang udah ada ya udah, yang belum ada si apa namanya, ada si Cerat kira ada punya kertas nggak ada, bapak sobek, kasih anak bapak, bapak sobek aja, belakang ya sobek aja, ya kasih ya. Gak boleh bertanya sama ibu, sama bapak, ya. Ini pertanyaan pribadi. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mengerjakan sesuatunya. Kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Setelah ibadah selesai baru dikerjakan. Mari kita berdoa kedua kepala, bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami mau belajar ya Tuhan, takut akan Engkau ya Bapa. Melandasi segala sesuatunya. Kami mau belajar itu berkenan kepada-Mu. Hamba Tuhan telah menyampaikan, telah berbicara, tetapi Tuhan akan selalu menantang dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh terus arah Tuhan Kristus sebagai jemaat Tuhan yang mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.